Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kajian Entrepreneur Syariah. Ruang diskusi bagi kita, para entrepreneur syariah, untuk membahas kendala, peluang, dan solusi yang dihadapi agar bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara yang halal dan berkah. Sobat Planner Syariah, bayangkan kita sedang menikmati sebuah desa wisata, udaranya sejuk, pemandangannya indah, suara alam begitu tenang. Kemudian kita mampir ke sebuah kedai kecil, makanannya nikmat, pelayanannya ramah, harganya juga terjangkau. Dan yang menarik, semuanya dikelola oleh masyarakat setempat. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran penting entrepreneur syariah dalam memajukan industri pariwisata. Telah hadir bersama kita Mas Agus Wirnarno, SEMM, Kepala Bidang Pariwisata, Pengembangan SDM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Sobat Planner Syariah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan diskusi tentang program pariwisata, khususnya di daerah. Mas Agus, ketika pemerintah daerah, khususnya Pemda Boyolali, menyusun program pariwisata, apa saja yang diperhatikan? Dalam hal ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pariwisata pemerintah daerah. Khususnya di Boyolali tidak hanya berfokus pada keindahan alam saja, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses ini harus terintegrasi agar investasi yang dikeluarkan tidak terbuang percuma. Berikut adalah aspek-aspek yang penting yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, potensi dan keunikan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata. Yang kedua, infrastruktur dan aksesibilitas. Yang ketiga, kesiapan masyarakat. Yang keempat, lingkungan dan keberlanjutan. Yang kelima, pemasaran dan digitalisasi. Yang terakhir, yang keenam adalah keamanan dan regulasi. Ternyata banyak juga ya yang harus dipertimbangkan, Mas Agus. Terkait dengan Boyolali, apa saja potensi destinasi wisata yang unik di Boyolali? Ada beberapa yang unik di Boyolali. Yang pertama menyangkut wisata alam, itu ada wisata alam Gunung Merapi. Yang kedua wisata alam Gunung Merbabu. Yang ketiga ada air terjun Semuncar. Yang selain wisata alam, yang kedua adalah ada wisata buatan. Ini ada di Boyolali punya museum R. Hamengwardoyo. Kemudian ada kebun raya Indrokilo namanya. Kemudian ada wisata reedukasi, religi dan kolbu. Kemudian ada wisata kota, itu ada di alun-alun kidul, Simpang Siaga atau Simpang 5, ada monumen susu tumpah, ada monumen Tiga Menara. Kemudian ada yang ketiga adalah wisata budaya, itu ada Sadranan di Kecamatan Cepogo, ada Sedekah Gunung Merapi, ada di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali. Kemudian yang keempat ada wisata kuliner, itu ada susu, ada soto Boyolali, ada abon sapi, ada sambal tumpang, ada marning khas Boyolali, ada juga jadah, itu jadah Selo, itu juga berkaitan tadi dengan wisata alam Gunung Merapi Merbabu ini. Kemudian yang kelima ada wisata berbasis desa, ada desa wisata, ada desa wisata kampus kopi di Banyuanyar. Kemudian ada desa wisata Samiran, ini punya pemandangan yang bagus itu karena berada di sela-sela Gunung Merapi dan Merbabu.
Kemudian ada juga desa wisata di Cepogo, ini ada di sana ada potensi yang menarik, ada kerajinan dari kuningan dan tembaga, khususnya tembaga yang sangat sangat menarik di sana. Kemudian ada desa wisata kemasan, itu potensinya ada potensi wisata air. Kemudian ada desa wisata Lencoh, itu di sana ada camping ground di lereng Gunung Merapi. Yang terakhir ada desa wisata Gedangan, nah, itu ada pasar tradisional Ngatpaing. Begitu yang Ternyata banyak sekali juga ya destinasi maupun event wisata di Boyolali. Ya. Kalau boleh tahu untuk bak dan sapi yang di Seruni itu ceritanya gimana Mas Agus? Ini pada awalnya itu dulu di Seruni itu di Kecamatan Musuk kalau tidak salahnya, Musuk atau Taman Sari ya. Itu ada 2 dukuh dulu. Yeah. 2 dukuh itu ada 2 RW. Yeah. Dulu jadi satu tradisi itu setelah bulan puasa selesai, Ramadan selesai, kemudian masuk di bulan Syawal, seminggu setelah bulan Ramadan berakhir, itu ada masyarakat di Seruni itu mengarak hewan ternak, khususnya sapi. Di sana itu jadi sapi itu diberi kalung berupa ketupat. Yeah. Kalung ketupat. Nah, yeah. Kemudian ada prosesi doa bersama. Setelah itu baru dimulai mengeluarkan ternak lembu atau ternak sapi yang ada di masyarakat, diarak. Diarak seperti dari di jalan utama desa. Itu seberapa kilo itu kira-kira? Hanya sekitar 1-2 kilo. Oh, sekitar 2 kilo ya. Itu terbuka untuk umum Mas Agus? Bebas, semua masyarakat bisa melihat. Ya, ini informasi menarik Sobat Trainer Syariah. Jadi kira-kira seminggu setelah Lebaran boleh nih kapan-kapan main ke Boyolali untuk menyaksikan bak dan sapi gitu ya, Mas Agus. Bak dan sapi ya. Terkait dengan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata, apa kebijakan Pemkab Boyolali di dalam memajukan pengembangan pariwisata di Boyolali khususnya? Kebijakan yang diambil Pemkab Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan industri pariwisata, antara lain yang pertama adalah kami selalu mengadakan acara rutin, itu bekerja sama, istilahnya kami ada forum Solo Raya di 7 kabupaten kota yang dulu ex-Karisidenan. Ex-Karisidenan Solo ya. Surakarta ya. Nah itu khususnya dalam bidang promosi pariwisata. Kemudian ada regulasi yang bersangkutan berkenaan dengan kepariwisataan di Boyolali. Yang ketiga, kami melakukan pembinaan pada stakeholder di bidang pariwisata seperti penguatan SDM pariwisata bagi desa wisata dan para pelaku ekonomi kreatif di lingkungan Kabupaten Boyolali. Kemudian menyelenggarakan pelatihan seperti pelatihan marketing, pengelolaan desa wisata, pelatihan homestay, pemandu wisata. Yang selanjutnya adalah kami membuat papan petunjuk arah atau lokasi wisata di mana berada, di tempat-tempat di jalan-jalan strategis mengarah ke lokasi wisata yang ada di Boyolali. Kemudian membuatkan media baliho. Kemudian yang selanjutnya ada penguatan di media sosial. Kami punya YouTube dan Instagram, tidak salah, sebagai sarana promosi pariwisata di Kabupaten Boyolali. Kemudian menyelenggarakan beberapa event dalam 1 tahun itu bisa beberapa kali event, termasuk nanti
pada bulan Juni itu pada saat Boyolali melaksanakan hari jadinya. Di bulan Juni. Event apa itu kira-kira, Pak? Ada banyak sekali event. Kalau menjelang di awal tahun itu ada Sunday and Night Market. Itu dilaksanakan malam hari. Ya, kami mengundang potensi muda yang ada di Kabupaten Boyolali, anak-anak muda yang berkecimpung di dunia musik, di entrepreneur syariah, misalnya di kaitannya dengan ekonomi kreatif sana. Dengan sedemikian banyak lokasi dan event yang sudah tertata dengan baik, bagaimana Pemkab mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung perkembangan pariwisata? Nah, untuk berkaitan hal tersebut ya, pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai peran mendorong peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata, antara lain pertama pembentukan kelompok sadar wisata. Kemudian kedua ada beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kemudian melibatkan para muda, para entrepreneur di bidang apapun, misalnya yang berkaitan dengan pariwisata, itu kita ikutkan untuk mengikuti event-event pariwisata di Kabupaten Boyolali. Beberapa tahun belakangan ini marak tumbuh wisata halal di Indonesia khususnya. Bagaimana Pemda menangkap peluang tersebut untuk menarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara, dalam hal ini khususnya negara-negara Timur Tengah? Nah, untuk kedua hal tersebut ya, kami di pemerintah Kabupaten Boyolali berusaha keras ini. Ada dua hal yang kami kembangkan di sana, ada pengembangan wisata religi dan ikonik. Boyolali memiliki beberapa bangunan yang dibangun untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Boyolali, yang antara lain ada Masjid Gede di Kabupaten Boyolali. Kemudian di wisata religi itu ada replika Ka'bah, ada replika Masjid Nabawi, ada replika Bukit Sofa Marwah. Ya. Bisa melakukan manasik, latihan manasik di lokasi tersebut. Kemudian selain itu ada optimalisasi tempat-tempat wisata, bukannya untuk edukasi, mana itu juga dikemas juga sebagai destinasi yang diintegrasikan dengan wisata alam. Kemudian diintegrasikan lagi dengan wisata kuliner di sana di Boyolali. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menjalin kerjasama itu jadi agar ada konektivitas antara wilayah Boyolali, meskipun itu di Bandara Adi Sumarmo Solo, di kode penerbangnya itu kodenya SLO ya. Tapi wilayahnya di Boyolali. Gitu ya. Jadi bandara Adi Sumarmo, Solo, sama embarkasi haji itu sebenarnya satu ada di Kabupaten Boyolali ya. Tapi terkenalnya di Solo ya. Oke. Menarik sekali Mas Agus bicara tentang pariwisata. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan terhadap entrepreneur syariah dalam pengembangan pariwisata khususnya di Boyolali? Ya, pertama ada beberapa bidang layanan yang kami harapkan untuk bisa mendukung ke arah ekonomi pariwisata syariah atau pariwisata halal ya. Pertama ada layanan sertifikasi halal yang terus kami dorong supaya ini bisa menjadi satu kepercayaan pada masyarakat bahwa di Boyolali
industri pariwisatanya benar-benar berlatar belakang syariah. Dan kami juga mendorong bahwa setiap tempat umum yang sering didatangi wisatawan, misalnya penginapan, hotel, ada homestay, itu untuk kita dorong untuk menyediakan fasilitas untuk ibadah. Ya, tidak hanya musola tapi ibadah yang untuk umat agama yang lain. Kemudian di bidang ekonomi kami ada kemitraan dengan kalau di bidang kami itu kemitraan kami kebanyakan dengan entrepreneur itu ekonomi kreatif. Selain untuk meningkatkan SDM-nya juga menangkap peluang bisnisnya. Kemudian di sisi lingkungan kita harus selalu menjaga kelestarian alam sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita jaga, karena wisata misalnya kalau di alam tidak ada istilahnya penjagaan kelestariannya, ya nanti sama aja kita akan merusak. Itu harus benar-benar kita jaga supaya wisata dapat berjalan dengan baik, ada kreativitas bisa berkelanjutan lagi. Baik, Sobat Trainer Syariah, dari paparan Mas Agus, kita bisa melihat ternyata banyak sekali peluang bagi Sobat Trainer Syariah di industri pariwisata. Di Boyolali, non jauh di sana saja kelihatan begitu banyak peluang. Saya yakin di tempat-tempat yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain, di kota-kota yang lain di seluruh Indonesia, pasti peluangnya juga cukup besar. Sehingga ini adalah peluang yang dapat Sobat Trainer Syariah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Sobat Trainer Syariah yang sudah menyimak kajian Entrepreneur Syariah dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi Sobat Trainer Syariah semuanya. Saya dan narasumber Mas Agus undur diri. Terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, TikTok @kajian syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di episode berikut yang tentunya akan membahas tema yang menarik lainnya. Teruslah istiqomah dalam menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Entrepreneur Syariah, sukses dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.